Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الحاضرون Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat dalam melakukan ketaatan. Gak banyak orang yang bisa bangun di pagi hari kemudian sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan mereka menuntut ilmu, karena hanya orang-orang yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan yang Allah mudahkan mereka untuk meniti jalan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ketika kita dihadapkan dengan amal, ada hal-hal yang merusak amal saleh tersebut. Di antaranya adalah dua perkara yang barusan disebutkan, yaitu ujub dan riya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawanya mengatakan, wa katsiran ma yaqrinun nasu bainar riya'i wal ujub. Banyak manusia yang mengaitkan, menggandengkan itu antara sifat riya sama sifat ujub. Ya, seakan-akan ini kayak jadi satu. Memang pada dasarnya dua ini punya kaitan besar sebenarnya. Tapi kalau disebutkan ini masing-masing memiliki peranannya sendiri-sendiri. Maka dikatakan farriya min babul isyraqu bil khalq. Orang yang riya itu mereka syirik, tapi syiriknya dengan makhluk. Jelas ya? Sedangkan ujub juga syirik bukan? Ujub itu syirik juga. Maka dikatakan syiriknya min babul isyraqu bin nafs. Syiriknya sama diri sendiri. Kalau seseorang riya, mereka berharap penilaian manusia. Memang di satu sisi mereka mengatakan saya ikhlas karena Allah, tapi ada karena yang lainnya. Maka inilah muncul kesyirikan. Allah hanya berharap bahwa ibadahnya itu hanya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu tujuan ibadah intinya di situ. Tapi kalau kemudian seseorang yang mereka punya niat yang lainnya, ini masuk ke dalamnya perkara kesyirikan. Sedangkan ketika orang riya, mereka berharap penilaian manusia yang lain. Mereka berharap komentar baik orang yang lain. Maka ini babul isyraq bil khalq. Jelas? Tapi kalau ujub, mereka merasa dirinya punya peranan besar sehingga bisa mencapai keberhasilan yang besar. Makanya siapa yang masuk ke dalamnya kesyirikan di sini, dirinya sendiri, bangga sama dirinya sendiri, seakan-akan semua itu adalah usaha dia dan lupa dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian Syekhul Islam Taimiyah mengatakan wa hadzal hal mustakbir. Dua-duanya masuk kondisi sebagai orang yang sombong. Dua-duanya. Ya. Karena ciri-ciri orang yang sombong ini
Dua sifat ini nempel sama dia. Ke dirinya bangga, kemudian ketika berbuat amal dinilai sama orang juga bangga. Subhanallah. Ya. Kenapa? Fal murai, satu alasan besar ya ikhwah. Orang jadi riya sama ujub. Mereka enggak praktek firman Allah dalam surat Al-Fatihah. Fal murai la yuhaqqiqu qawluhu iyyaka na'budu. Orang yang riya itu mereka enggak praktek firman Allah, hanya kepadamulah kami menyembah. Hanya kepadamulah kami menyembah. Kalau mereka praktek ini, maka mereka jauh dari sifat riya. Kepingin dinilai, jauh dari sifat itu pada dasarnya. Tapi wal mu'ajib, orang yang kagum sama dirinya, ya, la yuhaqqiqu wa iyyaka nasta'in. Orang yang kagum sama dirinya itu mereka enggak praktek firman Allah, hanya kepadamulah kami minta tolong. Berarti pada dasarnya ketaatan kita ini merupakan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ya ikhwah, kenapa nih kalau kita diperlihatkan bagaimana ketika kita di tengah ketaatan kadang-kadang masih kepingin maksiat, betul apa enggak? Kenapa? Karena sifat jiwa yang sebenarnya itu ngajak pemiliknya buat maksiat. Allah katakan itu di dalam surat Yusuf ayat 53. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Secara jelas ketika antum buka di situ, Nabi Yusuf mengatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi." Aku tidak mengatakan bahwa diriku ini lepas dari kesalahan, bersih. Tapi di saat itu Nabi Yusuf mengatakan, ingat, sesungguhnya jiwa itu sifat dasarnya ngajak pemiliknya untuk melakukan keburukan. Kecuali jiwa yang Allah rahmati. Kecuali jiwa yang Allah kasih petunjuk. Artinya satu kebaikan saja dalam hidup ini kita bisa lakukan semua karena hidayah dari Allah. Bukan karena usaha kita murni. Jangan salah. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, mengatakan apa? Bahwa at-taufiq, ketika Allah memberikan petunjuk kepada hambanya, Allah jadikan hambanya bersandar sama Allah Azza wa Jalla. Itu petunjuk. Ya, apa-apa minta, apa-apa berharap, apa-apa berdoa, subhanallah. Sedangkan al-khudlan, ketika Allah berikan kehinaan kepada hambanya, Allah jadikan hambanya tersebut berusaha sendirian tanpa pertolongan. Yang ada taat atau maksiat? Maksiat. Jelas. Kadang-kadang kita lagi di masjid, duduk di majelis ilmu, lagi duduk, pegang HP, datang WA, bisa keluar mendadak. Ya kan? Ini bukti. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, kumpul sama teman atau duduk di majelis ilmu, jawaban orang yang keluar mengatakan di majelis ilmu lebih utama. Tapi kadang-kadang dunianya lebih hijau dibanding dengan menuntut ilmu. Ini merupakan perkara bahwa duduknya dia di majelis ilmu dan bertahannya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kadang-kadang ketika dia dihadapkan dengan dunianya, mulai keinginannya muncul apa? Kayaknya yang di situ lebih asik daripada yang di sini. Subhanallah. Ini kenyataan. Makanya kalau kita nggak minta tolong sama Allah Azza wa Jalla, maka kita akan terjumus ke dalam dua perkara ini. Mereka adalah orang-orang yang apa? Berusaha sendirian tanpa minta. Ya. Kemudian dikatakan juga kharaja anir riya man haqqaqa qaluhu wa iyyaka nasta'in wa kharaja anil khujub. Wa fil haditsin ma'ruf, disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan yang terkenal thalathum muhlikat, 3 perkara yang membinasakan, kata Rasulullah, yaitu apa? Syuhun muta'. Syuhun muta' ini adalah rasa pelit yang ditaati. Kemudian wahawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti, wa ijabun mar'i bi nafsihi, dan seseorang kagum sama dirinya sendiri. Ini 3 perkara yang membinasakan seseorang. Maka pada dasarnya ya ikhwah, inilah perkara yang sangat mengerikan.
di mana ketika seseorang berjalan dalam hidupnya, mulai berusaha sendiri, yang ada mereka jatuh ke dalam kesalahan dan jauh dari hidayah. Namun ketika mereka sadar semua adalah pertolongan Allah, mereka akan selalu bersandar kepada Allah dalam setiap melakukan ketaatannya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan di dalam kitabnya Wabilus Shayyib, ya, menukil perkataan ulama salaf terdahulu. Kenapa? Seorang hamba itu benar-benar melakukan sebuah dosa, tapi dengan dosanya itu bisa menyebabkan dia masuk surga. Kita bicara ujub dulu di sini. Ya. Tapi juga terkadang seseorang itu benar-benar melakukan sebuah kebaikan, benar-benar melakukan sebuah kebaikan. Tapi apa? Dari kebaikannya menyebabkan dia masuk neraka. Kenapa? Nah, ini subhanallah. Fahami baik-baik perkara ini. Karena ketika dia melakukan dosa, dia senantiasa meletakkan kesalahannya di depan matanya. Konsekuensi orang yang sadar ketika mereka memiliki dosa, apa yang terjadi? Apa yang kira-kira? Apakah kemudian meneruskan dosanya atau berbuat sebaliknya? Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu, ya, dia senantiasa takut, khawatir, menangis, menyesal, dan senantiasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena meletakkan kesalahannya di depan mata. Paham ya? Maka kalau kita muhasabah, ngelihat diri kita lebih banyak dosanya, maka di sini kita akan mudah lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Di saat itu dia pun hatinya luluh dan menjadikan penyebab dosa tadi mendatangkan kebaikan dan keberuntungan karena dia bertobat kepada Allah dan perbaiki dirinya. Sehingga dia masuk surga karenanya. Karena meletakkan kesalahannya di depan mata. Ingat terus. Setiap ibadah ingat dosa. Setiap ibadah ingat dosa. Tapi kalau orientasinya dibalik sekarang. Ketika dia melakukan amal soleh, diletakkan tuh amal soleh di depan mata. Saya sudah melakukan kebiasaan terbaik tiap malam tahajud. Dipikirin tuh satu amal. Apa yang terjadi? Maka dia mulai merasa bahwa dia sudah melakukan kebaikan buat dirinya sendiri. Dia mulai sombong. Dia mulai merasa ini semua adalah hasil usaha dirinya. Dia mulai lupa kepada Allah dan berakhir kepada ditutupnya hidayah dan dia masuk ke dalam neraka. Karena meletakkan kebaikannya di depan mata. Para sahabat itu ngerasa dosanya lebih banyak dibanding dengan kebaikannya. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kafa khasyatallahi ilma. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut sebagai ilmu yang sebenarnya. Karena kalau orang nuntut ilmu dan praktek sama ilmunya dengan benar, akan melahirkan rasa takut. Rasa takut apa? Melihat banyaknya kesalahan dalam hidupnya, melihat lemahnya dia, dan dia butuh sama Allah setiap saat. Yang lebih banyak yang dia ingat pahala atau dosa. Justru dia ngerasa amalnya banyak kurangnya. Maka dia tidak melihat amalnya sebuah kebaikan yang sempurna. Jangan salah. Maka nggak ada seorang sahabat pun, kata seorang tabi'in mengatakan, aku bertemu dengan sahabat, nggak ada satu pun yang mengatakan imanku seperti malaikat Jibril, nggak ada. Satu pun nggak ada yang ngomong kayak gitu. Ini yang menjadikan mereka selalu bersandar sama Allah. Dari rasa takutnya, dari ingat sama dosanya, mereka selalu apa ya ikhwah? Mereka akan selalu menambah amalnya dan memperbaiki diri. Ini konsekuensinya. Tapi sedangkan orang yang jatuh ke ujub, dia mulai, saya punya banyak amal saleh. Kira-kira lanjut amal atau berhenti? Hah? Yang ada berhenti dia. Karena ngerasa sudah punya banyak amal saleh. Naudzubillah. Ini yang berbahaya. Makanya subhanallah, ya, dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud mengatakan, halaku fitnatin. Ya, fitnain. Orang yang binasa itu gara-gara dua perkara. Yang pertama adalah al-qunut, kemudian yang kedua ujub. Ya. Yang pertama adalah putus asa,
Dan yang kedua adalah ujub, bangga diri. Loh, kok bisa? Dua-duanya sifatnya sama. Orang yang ujub sama orang yang putus asa punya kesamaan. Pertanyaannya kesamaannya di mana? Kesamaannya di dalam kitab disebutkan, ya, At-Taisir, ya, Bisyarhi Al-Jami' Saghir, disebutkan oleh Imam Munawi, Abdullah bin Mas'ud mengumpulkan dua perkara ini karena orang yang putus asa tidak mencari kebahagiaan. Ya, lewat apa? Ketaatannya. Karena dia putus asa, jelas kan? Oke. Sedangkan orang yang ujub juga sama, tidak mencari kebahagiaan. Karena apa? Ngerasa sudah dapat. Ini yang bahaya. Ngerasa sudah dapat padahal belum. Kapan itu? Pada waktu kena penyakit ujub. Nah itu. Akhirnya berhentilah dia cari kebahagiaan. Kebahagiaan itu di mana? Dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya satu penyakit ujub bisa menimbulkan 4 penyakit kronis. 4. Yang pertama, orang yang ujub akan lupa bersyukur kepada Allah. Karena yang mereka syukuri siapa? Dirinya sendiri. Dia mengatakan, Alhamdulillah, saya sudah bisa gini. Alhamdulillah, saya sudah bisa gini. Alhamdulillah, saya sudah bisa gini. Sebutin satu-satu. Ya. Kata-kata Alhamdulillahnya bukan Alhamdulillahnya kepada Allah. Tapi mengatakan apa? Ke arah dirinya sendiri. Dan itu gak sadar ya ikhwan. Dia mengatakan, oh saya berhasil ini. Ini semua karena usaha saya selama ini. Ya ikhwah, jangan jauh-jauh. Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 87. Alasan Qarun ditenggelamin sama hartanya. Maaf ayat 78 kembali. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Qarun ditanya dapat dari mana itu? Innama utitu ala ilmin indi. Qarun mengatakan, saya dapat semua ini dari ilmu yang saya usahakan. Kebayang ya ikhwah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Ada yang sudah buka ayat itu? Dapat enggak? Al-Qasas 78. Sudah. Coba dibaca artinya. Saya jelaskan. Dapat? Iya. Coba. Ya. Dia Qarun berkata, sebelumnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang agama kami. Subhanallah. Terus? Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Subhanallah ya ikhwah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyangkal perkataan Qarun ketika Qarun mengatakan ya sesungguhnya aku mendapatkan semua ini ya dari ilmu yang aku pelajari. Allah katakan awalam ya'lamu annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Bukankah Allah sudah membinasakan generasi sebelumnya yang jauh lebih kuat dan jauh lebih banyak mengumpulkan harta. Makanya dari dosa itu Allah tenggelamin Qarun. Kesalahan dirinya adalah bagaimana dia bangga sama dirinya dan lupa sama yang ngasih. Makanya kadang-kadang ini kita kalau ngelihat orang yang lagi dikasih dunia, ya dikasih dunianya lebar-lebar, kita nggak kerasa. Sampai ada seorang ulama, subhanallah, kata ulama Syekh Ath-Thithri menjelaskan, kalian itu kadang-kadang memperlakukan orang kaya kayak kaumnya Qarun memperlakukan Qarun. Nggak percaya?
ayat setelahnya. Coba dibaca. Saya jelasin gimana cara kaumnya Qarun memperlakukan kaum. Ini kadang-kadang nggak terasa loh. Ya. Hal ini kayak nempel, subhanallah. Ayat berapa? 8? Ayat 79. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu haddin azim. Penyakitnya di situ sebenarnya. Makanya orang kalau sudah mencapai kepada keinginannya, kadang-kadang maaf, kita ini kalau lagi ngobrol nih, oh fulan sekarang sudah beruntung hidupnya. Maaf, kebanyakan kata-kata beruntung yang kita sebutin orientasinya dunia atau akhirat? Jujur, dunia atau akhirat? Dunia. Satu. Sudah dapat? Al-Qasas 79. Yang dapat coba ya, mau dibaca. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Berhenti. Bayangin nggak? Ini kadang-kadang nih ada orang kaya. Orang kaya itu nggak berbuat baik sama kita, biasa aja tuh orang kaya. Tapi begitu datang, kayak jadi orang inspiratif, tahu? Jadi seakan-akan kalau dia datang di antara kita dikasih tempat khusus. Pak, monggo Pak sini. Orang bisa geser coba. Tapi kalau yang datang orang biasa, geser enggak? Enggak sama sekali. Betul apa enggak? Iya, satu. Ya. Qarun itu ketika keluar dengan kemegahannya, orang yang lihatnya kayak hijau. Komentarnya apa? Lanjutin. Orang-orang yang menginginkan kehidupan di dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Subhanallah. 2, 3, lanjutin lagi. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, jadi begitu tuh orang duduk di tengah-tengah kita, padahal dia nggak berbuat baik sama kita. Ya, kemudian ketika dia ngomong langsung didengerin. Temannya ngomong, diem dulu. Ini orang kaya mau ngomong, katanya. Gak sadar kita. Betul lama gak ini? Realita kan? Ketika kemudian mereka mengatakan sesuatu, dengar. Kenapa? Karena saking kepinginnya kalau kita jadi bagian kayak gitu dikit aja. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan keinginan kita yang model kayak gitu bakal berubah. Ayat 90. Apa kata Allah situ? Iya. Ayat 80, maaf. Yang berikutnya. Wa qala alladziina utul ilma. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata. Ilmu apa ini? Ilmu apa? Dunia atau agama? Ilmu agama ya ikhwah. Yang dikasih ilmu agama, yang dikasih pemahaman din sebenarnya. Apa yang mereka komentari tentang orang-orang yang kemudian ngelihat orang kaya itu hijau? Celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Subhanallah. Maka di saat itu mereka mengatakan, wailakum, celaka kalian. Thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Pahala yang Allah kasih ke kita itu jauh lebih baik, lebih besar bagi siapa yang bisa merasakan ini? Orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Mereka yang balik sama Allah, berharap di sisi Allah, baru mereka ngerasa bahwa anugerah yang Allah kasih ke kita berupa ketaatan itu lebih besar dibanding dengan orang dapat dunia. Tapi siapa yang bisa ngerasain? Lanjut. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Nah, yang bisa merasakan adalah orang yang dikasih kesabaran sama Allah Azza wa Jalla. Baru nggak bakal ngerasa bahwa
semua ini adalah hasil usaha dirinya. Hilang jauh-jauh itu perkara. Karena mereka sadar semua adalah anugerah dari Allah. Jelas pelajarannya. Kita akan jauh dari sifat ujub. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah, dari sifat ujub itu akan hilang sifat tunduk dan merendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Gak ada lagi. Kenapa? Karena orang yang diberikan rasa tunduk ya dan juga merendah di hadapan Allah hanya orang-orang yang bersandar sama Allah, bukan mengandalkan dirinya dalam ketaatan. Makanya nggak ada istilahnya saya ini nggak bisa apa-apa dan Allah yang ngasih. Nggak ada prinsip itu di orang yang bangga diri, nggak ada. Kenapa? Saya ini dengan harta saya kemarin habis sedekah 1 M. Ya iya percaya. 1 M hartanya 200 M. Ya kecil. Ini kadang-kadang terjadi dalam hidup seseorang. Dan diingat-ingat lagi seumur hidup. Na'udzubillah yang tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka akan hilang sifat tawadhu'nya di hadapan manusia. Kenapa? Ketika ada orang yang dianggap sama dia lebih rendah daripada dirinya, maka mereka mulai akan menyombongkan diri. Hati-hati. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sikap sombong dan merendahkan orang lain. Ini nempel sama dirinya. Makanya Rasulullah katakan dalam hadisnya, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Rasa sombong itu punya 2 sifat besar. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan inilah yang terjadi sama orang-orang yang ujub. Ya. Karena mereka mengakui bahwa dirinya jauh lebih baik daripada orang lain dan mereka tidak mau mengakui kelebihan orang lain sama sekali. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, ya, dijelaskan bahwa dihasankan oleh Albani, dikatakan law lam takunu tudnibu la khasyitu alaikum akbaru min dalik al-ujubul ujub. Perhatikan ini. Kalau seandainya kalian tidak berbuat salah, kita ketika enggak ngerasa berbuat dosa, maka aku takut perkara yang lebih besar daripada itu, yaitu bangga diri. Rasulullah ngulang 2 kali. Al-Imam Munawi Asy-Syafi'i menjelaskan karrarahu ziyadatan fi tanfir wa mubalaghatu fi tahdhir. Rasulullah mengulang kata-kata ujub sampai 2 kali. Ini menunjukkan penekanan untuk kita jauh-jauh dari situ. Yang kedua adalah untuk mengingatkan dengan pengingatan yang kuat. Ya. Kenapa? Wadzalika li'annal 'asi ya'tarif bi naqsihi. Karena orang yang berbuat salah dia sadar kekurangannya. Makanya mau bertobat enggak? Bertobat. Sedangkan ya wal mu'jib maghrurun bi 'amalihi fa taubatuhu ba'idah. Orang yang ujub itu ketipu sama amal solehnya, maka tobatnya jauh dari kata tobat. Ini bedanya orang yang maksiat sama yang ujub. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan kalau kalian nggak ngerasa salah, ya ada yang berikutnya yang perkara yang lebih mengerikan lagi. Ketika kita ngerasa bahwa kita melakukan seumur hidup kita banyak kebaikan, ya maka kita akan jauh dari sifat tobat. Ketika kita berbuat salah. Sedangkan orang yang merasa berdosa, maka paling tidak mereka mulai punya keinginan untuk bertobat, nyelesain dosanya. Satu-satunya cara dengan tobat. Paham di sini? Jadi orang yang ujub itu jauh dari kata tobat. Makanya kalau dia diingetin kesalahannya, terima nggak kira-kira? Nggak bakal terima. Dicari dalil pembenaran buat benerin dirinya, bukan kebenaran yang diambil. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan juga
Aisyah pernah ditanya ya, oleh seorang tentang mata yakunu rajulu musian, kapan seseorang itu mulai dikatakan buruk. Jelas. Maka Aisyah mengatakan idza dhanna annahu muhsin, kalau dia mulai ngerasa berbuat baik, ngerasa. Kalau sudah kayak gitu, ngerasa dia sudah mulai banyak berbuat baik, maka di saat itu dia mulai melakukan keburukan. Karena yang nilai kita baik dan buruknya siapa ya ikhwah? Allah Azza wa Jalla. Maka kita berharap kebaikan di sisi Allah, bukan nentuin dirinya sendiri dengan mengatakan saya sudah gini, saya sudah gitu. Kira-kira kalau orang sudah mulai merasa berbuat baik, kalau didolimin sama orang yang dibaikin sama dia, kira-kira terima enggak? Enggak bakal terima. Dengan mengatakan saya sudah baik sama dirimu, habis tuh amalnya. Habis. Padahal harusnya dia berbuat baik karena siapa? Karena Allah. Maka enggak perlu dia ngungkit amalnya, karena tujuannya karena Allah, bukan karena orang. Tapi tidak dengan orang-orang yang ujub tadi, yang dia melakukan sesuatu itu karena manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Gak ada sama sekali sisi keikhlasannya. Bahkan ada sebuah nasihat besar ya, dikatakan oleh Bishr Al-Hafi. Ada seorang yang kagum ngelihat Bishr Al-Hafi ini, dia taat ibadahnya ya, maka kemudian ibadahnya bagus, orang itu kagum. Kata Bishr Al-Hafi mengatakan la yughurrannaka ma ra'aita minni, jangan sampai engkau tertipu dengan pandangan matamu terhadap diriku. Kenapa? Ingat, fa innal iblis ta'budullah ala fasinin. Ingat, iblis itu nyembah Allah ribuan tahun. Iya apa enggak? Sekarang jadi apa? Jadi terlaknat. Padahal ibadahnya berapa? Enggak tanggung-tanggung, ribuan tahun. Masuk surga lama. Kemudian thumma sara ila ma sara ilaihi. Kemudian akhirnya jadi seperti yang sekarang. Bagaimana iblis itu terlaknat. Habis taat, dekat luar biasa sama Allah, jadi terlaknat. Maka jangan pernah ngerasa aman sama apa yang kita lakukan. Dan orang yang ujub ngerasa seakan-akan amal salehnya pasti bisa mengantarkan dia ke surga. Iblis itu ujub gak iblis? Ujub dengan mengatakan qala ana khairum min. Saya itu jauh lebih baik dari Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu dosa pertamanya iblis. Kena itu langsung keluar dari surga dan jadi terlaknat sampai kiamat. Padahal dulunya ibadahnya kenceng, taat sama Allah, muji Allah, subhanallah, berubah. Makanya Allah mengatakan dalam doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ingat ini. Jelas sekarang di posisi ujub. Kemudian tanda ujub ya ikhwah, kita ambil 3. Ini disebutkan juga oleh Al-Imam Munawi ya, di dalam kitabnya At-Taisir bi Syarah Jami' Shaghir, menyebutkan yang pertama, orang yang ujub itu dia ngerasa heran kalau doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia merasa dirinya bertakwa dan amalnya diharuskan untuk dikabulkan karena dia sudah dekat sama Allah. Jadi kalau doanya ditahan tuh aneh. Kok bisa? Padahal saya sudah sholat malam, ya, saya sudah bangun subuh, sholat subuh, tambah duha, disebutin semua sama dia. Bayang nggak? Nah, pertanyaannya, antara dia sama para nabi itu lebih baik mana? Rasulullah ketika berdoa sempat gak Allah tahan permintaannya? Sempat gak? Sempat ditahan. Antara dia sama Rasulullah bagusan mana ibadahnya?
kemudian dia mulai merasa Allah sudah harus mengabulkan doanya. Siapa dia? Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabiin bukan. Kebayang? Yang kedua, dan ini sering terjadi, hati-hati. Dia ngerasa heran kalau orang yang mendolimi dirinya istiqomah dalam ketaatan. Iya apa enggak? Kadang-kadang ini ada orang dolim tambah taat sama Allah. Loh, kok bisa? Rasanya tuh orang kepingin celaka rasanya. Didoain tuh orang dolim sama saya. Jadi kalau celaka seneng. Nah yang ketiga nih, ya, jika orang yang mengganggu dia, yang mendolimi dia, ditimpa musibah, dia merasa itu karena karomah dirinya. Berapa banyak di antara kita? Begitu ada orang yang dolim sama kita, kemudian kena musibah, oh kualat saya itu. Bangga diri nggak ini namanya? Oh jelas. Siapa dia? Kemudian mendatangkan karomah. Hah? Iya apa enggak? Kita nggak terasa ya. Begitu ada orang dolim kebales nih, kita dengar dia kebales. Iya Pak, itu gara-gara kualat saya. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dari tiga sifat ini, Al-Imam Munawi mengatakan orang yang ujub itu adalah orang yang jahil. Kenapa? Dia tidak tahu bahwa sebagian orang kafir yang memukul sebagian para nabi dikasih nikmat hidup di dunia. Betul? Yang dolimin Rasulullah itu siapa mereka? Para pemuka Quraisy. Dunianya gimana? Dikasih nggak sama Allah dunianya? Dikasih. Satu. Saya lanjutkan lagi. Kemudian bisa jadi mereka kemudian masuk Islam dan akhir kehidupan mereka adalah bahagia. Siapa yang nggak kenal Ikrimah bin Abi Jahal? Gimana awal-awal dia bersama Rasulullah SAW? Dolim nggak? Di garda terdepan dia dolimin Rasulullah SAW. Iya apa kan? Habis gitu subhanallah, masuk Islam enggak? Kapan meninggalnya? Pas waktu jihad. Berarti kalau orang ujub ngerasa bahwa orang yang dolim sama dia enggak pantas buat istiqomah, maka dia ngerasa lebih baik daripada para nabi. Subhanallah. Karena seakan-akan yang menghukumi orang pantas baik atau tidak siapa? Dirinya sendiri. Dan ini nggak terasa. Banyak nggak ini? Banyak orang yang menilai hidupnya dengan cara seperti ini. Dan kalau ini terjadi dalam hidup kita, maka kita masuk dalam perkara ujub. Kemudian kita masuk ke dalam perkara yang berikutnya adalah riya. Nanti kita bahas di akhirnya, kalau cukup waktunya kita bahas tentang masalah obatnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Riya itu, ya. Kalau kita bicara riya, riya itu adalah kesyirikan. Kenapa? Kenapa dikatakan riya itu syirik? Karena semua yang namanya syirik dan kufur, ya, itu di mana dirinya itu menduakan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang yang riya itu juga menduakan Allah. Dari satu sisi amalnya karena Allah, di sisi lain juga amalnya karena manusia. Maka ini disebut dengan kesyirikan. Karena riya masuk ke dalam perkara di antara perkara ini. Kemudian yang berikutnya, riya adalah orang-orang manusia yang terburuk. Saya ulangi lagi. Orang yang riya adalah manusia yang terburuk. Siapa orang yang pertama kali masuk neraka? Siapa kira-kira? Orang yang riya. Dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan inna awwalun nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida. Hadis yang lumayan panjang. Sesungguhnya manusia nanti yang pertama kali dihakimi oleh Allah di hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid. Bayangin, mati syahid. Ya, tapi mati syahidnya menurut manusia. Jangan salah. Ya, kemudian apa? Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka didatangkan nikmatnya tadi di hadapannya dan diperkenalkan nikmatnya itu. Dan dia kenal tuh nikmat. Allah kemudian bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau sudah amalkan terhadap nikmatnya yang Allah berikan? Maka dia mengatakan, qataltu fika hatta ustushhidu. Aku membunuh di jalanmu sampai aku mati syahid, kata dia. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, bohong. Qatalta liyuqal huwa jari. Engkau membunuh untuk dikatakan dia itu pemberani. Itu tujuanmu. Yang sebenarnya faqat qil, maka telah dikatakan, kata malaikat. Maka kemudian apa? Thumma umira fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Diseret wajahnya. Allah memerintahkan kepada malaikat. Kemudian dilempar ke neraka. Yang berikutnya adalah seseorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, dan orang yang membaca Quran. Ketika mereka didatangkan nikmatnya, mereka mengatakan apa? Ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Aku menuntut ilmu dan ngajarin orang. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, jangan ngerasa kita aman nuntut ilmu. Kalau kemudian niatnya salah, kita jadi pentol koreknya neraka. Karena dikatakan di akhir hadis di riwayat yang lain, ketika mereka masuk neraka baru dinyalain. Jadi siapa bahan bakar pertamanya? Bahan bakar pertamanya mereka, yaitu orang-orang yang ujub. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkomentar mengatakan syarrun nas, dikatakan khairun nas, yaitu al-anbiya. Fa syarrun nas ba'dahu. Ya, manusia terbaik adalah para nabi, dan manusia terburuk setelahnya adalah orang yang mengaku seperti para nabi, yuham annahu minhum wa laysa minhum. Mengaku kayak para nabi, pada dasarnya mereka bukan seperti para nabi, gara-gara niatnya yang karena orang. Maka Allah taruh mereka di predikat manusia terburuk. Makanya jadi bahan bakar neraka pertama. Allah mengatakan apa? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan batu. Batu. Ini bahan bakar pertamanya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah seorang yang dermawan. Yang dermawan sampai dia mengatakan, tidaklah aku meninggalkan celah kecuali apa? Aku bersedekah di situ. Subhanallah. Tapi apa? Dia melakukan semua itu untuk dikatakan jawad, orang yang dermawan. Inilah hasil. Makanya orang yang riya jadi manusia terburuk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana kemudian orang yang riya nasibnya ketika di hari kiamat. Rasulullah mengatakan, inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul azhar ar-riya. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Kata Rasulullah, idza jazan nasu bi'amalihim. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan ketika Allah membalas manusia dengan amal mereka di hari kiamat. Maka Allah katakan kepada orang yang riya, idhabuna illa alladhina kuntum tura'una fid dunya hal tajidu indahum jaza. Kata Allah ngomong sama orang yang riya di hari kiamat, yang cuman datang pertolongan itu dari Allah, mengatakan, wahai orang-orang yang riya, lihat, pergi kalian kepada orang yang kalian harapin riyanya, tanya sama mereka, punya pahala buat kalian enggak?
Suruh minta pahalanya kemana? Ke manusia. Tanya, punya pahala nggak buat kalian? Kalau sudah kayak gini, bisa dia dapat? Nggak bisa. Orang yang diharapin komentarnya berharap pahalanya sama Allah. Habis dia disingkirin dan dikucilkan sama Allah saja. Sudah gitu dihukum masuk neraka pertama lagi. Dan habis gitu di dunianya paling top cuman dapat kata-kata hebat. Dan itu nggak berubah nasibnya. Hancur hidupnya dunia akhirat. Makanya ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lalu efek kalau riya itu munculnya, riya itu muncul 3 kondisi. Muncul di awal amal, tengah sama akhir. Masing-masing punya peranannya sendiri-sendiri. Sekarang pertanyaannya kalau muncul di awal amal gimana? Dijelaskan ya bahwa orang yang riya ketika muncul di awal amal maka para ulama nggak ada khilaf, yaitu pasti tertolak amalnya dan tidak ada pahala bagi dia sama sekali. Tapi yang jadi khilaf kalau amalnya itu ada 2 jenis modelnya, amal yang jadi satu kesatuan dan amal yang terpisah-pisah. Paham ya? Kalau amal yang jadi satu kesatuan, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan di dalam kitabnya Al-I'lamul Muwaqqi'in ya, disebutkan bahwa thumma ya'ridu lahu qalbun niyatu lillah fahada la yuhtasabu lahu bima madha minal amal wa yuhtasabu lahu min hini qalbin niyah thumma in kanatil ibadah la yasihu akhiruha illa bisihhati awwaluha wajabatil i'adah. Dikatakan orang itu ya kalau ya'ridu lahul qalbun niyatu lillah, habis riya dia tiba-tiba niatnya karena Allah. Awalnya ayyakuna al-ba'ithul awwal li ghairillah. Awalnya karena selain Allah. Jelas tiba-tiba di tengah amal berubah karena Allah. Kan bisa tuh. Dikatakan kalau dalam kondisi seperti itu maka Allah akan menilai amalnya dari pertama. Jelas? Kalau amalnya itu satu kesatuan kayak sholat, ya nggak akan pernah bener akhirnya kalau awalnya nggak bener. Sholat itu pisah-pisah atau jadi satu? Satu rukun aja batal, yang lainnya ikut batal kan? Nah, maka dalam posisi ini dia wajib mengulang. Kenapa? Karena di saat itu amalnya sia-sia, rusak, hancur. Kalau liaknya di awal. Tapi wa illam yajib kaman ahrama li ghairillah thumma qalaba niyatuhu lillah indal wuquf wa ta'af. Jadi di sisi lain juga ya bisa jadi dia tidak wajib mengulang kalau amalnya itu bagian-bagian. Contoh kayak orang berihram bukan karena Allah, tiba-tiba pas lagi tawaf atau wukuf dia karena Allah, maka di kondisi ini pas tawaf wukufnya dia dapat pahala karena Allah. Tapi awalnya rusak ibadahnya. Jelas? Kayak sedekah. Sedekah itu orang sedekah sekarang ngasih, nanti sebentar ngasih lagi. Ngasih yang pertama karena riya maka rusak. Ngasih yang kedua karena Allah, yang diterima yang kedua. Karena sedekah itu kan bisa-bisa kan, bukan jadi satu kesatuan. Nah ini yang dimaksud ya. Yang pertamanya rusak, yang keduanya nggak ikut rusak karena yang kedua yang berubah karena Allah. Jelas? Oke. Kalau amalnya itu datang di riyanya tengah-tengah, gimana? Dijelaskan di dalam kitab Al-Qaul Mufid yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin, menjelaskan kalau riyanya di tengah-tengah maka ada 2 kemungkinan kata Syekh Utsaimin. Kemungkinan yang pertama, riyanya itu bisa diusir sama dia berusaha usir. Tapi kemungkinan yang kedua, dia menikmati riyanya sampai selesai amal. Dalam 2 posisi ini ya, maka orang yang pertama tadi kalau dia berhasil ngusir atau tidak berhasil tapi dia berusaha untuk ngusir riyanya,
maka Syekh Utsaimin mengatakan dia mendapatkan pahala. Apa dalilnya? Syekh Utsaimin menukil dalil surat Al-Baqarah ayat 286. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas? Oke. Tapi kalau dia bersenang-senang dengan riyaknya alias menikmati, maka ada dua pendapat para ulama. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan ini di dalam kitabnya Al-Jami' Ulum wal Hikam. Pendapat yang pertama, ini yang dipilih oleh Imam Ahmad, Ibnu Jarir At-Tabari, juga Imam Hasan Al-Basri, mengatakan bahwa kalau dia terus-menerus menikmati riya sampai selesai, dia mendapatkan pahala karena patokannya awal niat. Patokannya awal niat. Jelas? Tapi pendapat yang kedua, ya, sebagian ulama mengatakan tergantung jenis amalnya. Pendapat yang kedua, kalau jenis amalnya satu kesatuan, maka semua total rusak, kayak sholat. Tapi kalau jenis amalnya terpisah-pisah kayak sedekah, maka pas yang kena riya rusak, yang awal enggak. Jelas? Paham? Oke. Lalu bagaimana dengan kalau riyanya habis selesai amal, alias di akhir? Di akhir itu selesai amal, kemudian baru riya. Riyanya gimana? Cerita sama orang, selesai, ini sudah selesai, dia karena Allah. Ngomong mulai tadi, nah ini penyakit. Kira-kira gimana? Maka ini pada dasarnya, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ini bukan riya, namanya sum'ah. Tahu sum'ah? Sum'ah itu kalau istilah kita memperdengarkan amal, itu namanya sum'ah. Sum'ah sama riya itu sama hukumnya, sama, tapi istilah kondisinya beda. Sum'ah itu habis selesai amal, kemudian kita cerita, nah itu sum'ah. Nah, dalam posisi yang seperti ini, rasa ingin diakui dengan menyebut, ya, amalan karena syahwat yang tersembunyi, itulah yang menjadikan seseorang melakukan ini. Kadang-kadang ya ikhwah, kita kalau sembunyi, Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam hadisnya, barang siapa yang mampu ayakuna lahu khab'un min amalin salihin falyaf'al, yang mampu untuk melakukan amalan secara sembunyi, khabi'un, dari amal saleh, maka hendaklah lakukan. Ini untuk jauh dari sifat riya. Tapi kadang-kadang nih kita sudah sembunyi-sembunyi melakukan amal soleh. Ya, contoh kita bantu fulan, sembunyi-sembunyi, fulan tidak tahu. Tapi kadang-kadang apa yang terjadi? Si fulannya suka dolimin kita, nggak kuat, kita nggak kuat. Tahu nggak? Bertahun-tahun yang bantu dirimu ngasih makan, tiba-tiba nggak ada yang tahu, itu saya. Habis. Gara-gara apa? Nggak kuat. Nah, selalu kadang-kadang dicerca karena Allahnya habis ketika selesai. Ini yang mengerikan, ya. Makanya disebutkan di sini, ya, bahwa para ulama khilaf tentang masalah ini. Ada dua pendapat, ya. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam Fatwa Arkanul Islam. Ya, pendapat yang pertama, amalan itu tetap berpahala di awalnya. Pas sum'ahnya dosa. Jelas? Yang awalnya tetap berpahala. Ya. Pendapat kedua adalah bahwa amal yang pernah dilakukan, ya, karena sum'ah tadi tetap gugur. Ya, kenapa? Karena sum'ahnya dilakukan di kemudian hari, maka menggugurkan yang dia ceritakan di awal tadi. Tapi pertanyaannya nih, apakah amalan itu bisa balik nggak pahalanya kalau tobat? Ya kan? Kalau tobat bisa balik nggak? Nah, maka Syekh Utsaimin, maka Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan di dalam kitabnya Wabilus Sayyib, menjelaskan sesungguhnya dia bisa balik kalau dia bertobat. Kenapa? Disebutkan, ya, wa imma anna amaluhu lillahi ta'ala khalisan
thumma arada lahu ajaban wa riya'an aw tahaddatsa bihi thumma taba min dzalika wa nadima fa hadza qad ya'udu lahu thawabal amalihi wa la yuhbad. Dikatakan kalau dia melakukan amal di awal ikhlas karena Allah, jelas ya. Kemudian setelah itu ditampakkan amalnya karena kagum sama dirinya, atau karena riya, atau karena dia cerita sama orang. Kemudian dia bertobat kepada Allah, maka pahalanya balik lagi. Ya, dan enggak akan pernah Allah hapus kalau tobat. Dalilnya apa? Ya, diambil dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikisahkan ya, ada seseorang namanya Hakim Ibn Hizam. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Pada waktu itu dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalnya pada waktu kafir, pada waktu jahiliyah. Dia mengatakan, "Ay Rasulullah, ara'aita umuran qad atakhannathu biha fil jahiliyah." Kata dia, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang beberapa perkara ya, kayak model sedekah ya, min sadaqatin au ataqah, atau memerdekakan budak, au silaturahim, atau menyambung persaudaraan, afiha ajr, ketika aku lakukan di jahiliyah, apakah aku dapat pahala?" Tapi ngelakuinnya kapan? Pada waktu jahiliyah. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aslamta ala ma aslafta min khairin." Kata Rasulullah SAW, engkau itu masuk Islam dengan kebaikan yang engkau lakukan di zaman jahiliyah. Berarti dapat pahala enggak waktu jahiliyahnya? Dapat. Ya. Kenapa? Karena setelah itu dia Islam. Jelas ya di sini ya. Faham ya? Ya. Maka dari sini ya ikhwah, sadarilah baik-baik bahwa riya itu merusak segalanya serta ujub. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan mintalah kepada Allah supaya Allah menjaga kita dari dua sifat ini. Karena dua hal ini adalah hal yang membinasakan dan merusak semua amal saleh. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Fadhal. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menerangkan yaitu riya dan ujub. Jadi kita sebagai orang muslim, bagaimana cara menanggulangi atau membentengi supaya jangan kita itu tidak riya dan tidak ujub. Oke, masya Allah. Karena kita sendiri kalau merasa riya dan ujub, semua pahalanya bisa hilang. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba dicatat. Ya, cara menghindari ujub 3. 1. Ya, kita harus meyakini bahwa kita ini bisa melakukan amal saleh karena kemudahan dan karunia dari Allah. Dalilnya apa? Surat An-Nur ayat 21. Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinnallaha yuzakki man yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya, ya, sekali-kali niscaya kalian tidak ada seorang pun yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar selamanya. Akan tapi Allah Azza wa Jalla membersihkan dari perbuatan semua itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi taatnya kita sama Allah karena Allah yang kasih. Jelas? 1. 2. Ya. Banyak amal yang besar yang disyariatkan oleh Allah
yang diakhiri dengan istighfar. Contohnya, jangan jauh-jauh. Tadi habis sholat kita disuruh apa? Berapa kali? 3. Saya ulangi lagi. Banyak amal ibadah yang besar di dalam syariat itu yang diakhiri dengan istighfar. Ya enggak? Dari mulai sholat disuruh nutup dengan istighfar. Sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan dari Thauban yang diriwayatkan Imam Muslim, dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara 3. Kalau Rasulullah selesai salat, Rasulullah istighfar 3 kali. Contoh lagi yang lainnya, kadang-kadang salat tahajud, ya, ibadah besar bukan? Amalan sunnah yang paling gede. Ya kan? Tapi kita disuruh apa? Disuruh untuk istighfar. Dan itu disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 15 sampai 17. Ya. Bahkan Allah juga mengatakan di ayat yang lain, wabil asharihum yastaghfirun. Kapan? Pada waktu sahur mereka istighfar, habis sholat tahajud, subhanallah. Minta ampun sama Allah. Ini menunjukkan Rasulullah berdakwah 23 tahun. 23 tahun. Terakhirnya Rasulullah disuruh istighfar. Dalilnya apa? Surat Al-Fatah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat terakhirnya wastaghfir innahu kana tawwaba. Abdullah bin Abbas mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan ajal Rasulullah sudah dekat. Maka Allah perintahkan Rasulnya untuk menutup hidupnya dengan banyak tasbih dan istighfar. Bayangin, dakwah 23 tahun, di akhirnya Rasulullah disuruh bertasbih dan istighfar. Jelas. Sama, habis haji juga kita disuruh bertasbih dan istighfar. Al-Baqarah 199. Ini amal-amal gede, terakhirnya istighfar. Yang ketiga, ya, pahami dengan baik, ya, bahwa kalau kita membaca sejarah salafus saleh, ya, dan juga para imam kaum muslimin, kita lihat, ya, salat malam mereka luar biasa, ya. Kemudian apa? Puasa, bacaan Qur'annya, walaupun amal mereka luar biasa, tapi semua mereka takutnya kepada Allah sangat besar. Dan gak ada satupun yang mengklaim bahwa dirinya pasti masuk surga. Jelas sekarang. Antum tahu nggak perkataannya Abu Bakar As-Siddiq? Imam Ibnu Qayyim menukil perkataannya Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan, kata, wadadtu anni sya'ratun fi jambil mu'min. Seandainya aku jadi satu helai rambut saja di sisi orang mukmin, jadi satu rambutnya. Karena kalau orang mukmin yang Allah jamin, berarti rambutnya pun selamat. Kepingin jadi satu rambutnya. Laitani khudratun tuqal bahaim. Kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya aku jadi tanaman hijau yang dimakan binatang ternak, habis. Enggak dihukumi apa? Surga neraka. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau kuntu baina jannati wan nar." Kata Utsman, kalau seandainya aku antara surga dan neraka, wa ala alif ila ayatu ma'asir la takhtartu Ramadan qabla an arifa ila ayatuhuma asir. Dikatakan kalau seandainya aku di antara surga dan neraka dan aku enggak tahu kemana aku diperintahkan berjalan, lebih baik aku jadi abu sebelum tahu aku kemana harus berjalan. Aku lebih mutusin buat jadi abu kalau boleh milih. Itu Utsman ngomong kayak gitu, subhanallah ya. Makanya rasa takutnya kepada Allah luar biasa besarnya. Dan mereka nggak ngerasa amal solehnya tadi bisa nyelamatin. Jelas, paham? Kemudian bicara riya, obatnya. Yang pertama, ya, orang yang riya, ya, dia harus menyadari dengan cara berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ada di antara doa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan ini disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Saya ulangi lagi.
Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Jelas? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik kepadamu, dan saya mengetahui, dan aku meminta ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang aku tidak tahu. Ya, kalau kita hafalin doa ini, baca tuh doa. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, siapa yang lebih ngerasa aman, lebih tenang daripada Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim itu nggak pernah syirik, tapi berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Siapa yang lebih aman? Gak ada. Nabi Ibrahim itu gak pernah syirik seumur hidup, tapi masih berdoa itu, ya Allah, jauhkan diriku dan keturunanku dari nyembah berhala. Jelas? Ya. Yang kedua, ya, kita harus melatih diri untuk menyembunyikan amal soleh. Biar jauh dari apa? Riya. Latihan. Ya. Kata Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh, yang disebutkan di dalam hadis As-Silsilatus Shahihah yang ditulis oleh Syekh Albani, menjelaskan, man istata'a minkum ay yakuna lahu khabi'un min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa yang di antara kalian mampu untuk menyembunyikan amal saleh, maka lakukanlah. Bahkan Ibnu Hazim mengatakan, ya, uktum hasanatika kama taktum sayyiatik. Sembunyikan kebaikanmu kayak engkau menyembunyikan keburukanmu. Kita nyembunyiin aib kita, maka sembunyiin kebaikan kayak gitu juga. Ya. Yang ketiga, ya, renungilah nasib orang-orang yang riya. Kenapa? Dunianya sengsara, mereka kebahagiaannya tergantung seberapa banyak jumlah orang yang muji dia. Betul apa enggak? Begitu semakin banyak senang, begitu yang sedikit yang muji sengsara, susah, lu kok gini, ya subhanallah. Di akhiratnya kita tahu tadi bagaimana kemudian kondisinya satu-satu, kita sudah jelasin di awal. Ya, jadi manusia terburuk, masuk neraka pertama kali, kemudian dicampakkan ketika di hari kiamat. Tadi kita sudah jelasin dalilnya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, fahamilah, ya, hakikat orang yang memuji kita yang kita harapkan. Yang pertama, orang yang memuji kita, siapapun dia, sama-sama manusia enggak? Nasibnya sama enggak? Hah? Nasibnya sama-sama berakhir dengan kematian. Sama. Apakah mereka kekal? Enggak. Dan bahkan mereka bisa membawa manfaat dan madarat enggak? Bisa mendatangkan enggak buat kita ketika muji? Enggak bisa. Maka kita harus paham, yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat cuma Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah mengatakan, iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Fahami ini. Kalau Allah ingin menimpakanmu kemadaratan, enggak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengangkat kecuali Allah. Kalau Allah ingin memberikanmu kebaikan, maka Allah mampu terhadap segala sesuatu. Dan yang terakhir, yaitu renungilah bahwa amalan yang bermanfaat di alam kubur cuman amal yang ikhlas. Ya. Dan itu yang jadi teman setia. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, disebutkan yattabi'ul mayyit thalatha. Mayit itu diikuti dengan 3. 2 balik, 1 netep. Ya pengen? Hah? Fayarji'u itsnain wa yabqa ma'ahu wahid. Yang balik apa? Yattabi'u ahluhu wa maluhu amaluhu. Diikuti keluarga, harta, amalnya. Yang balik apa? Yang balik adalah keluarga dan hartanya. Yang netap amalnya sendiri. Selesai. Jelas? Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Ya. Maka mudah-mudahan, masya Allah. Satu lagi, satu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seseorang bila dipuji atas kebaikan? Masya Allah ya ikhwah. Ya ikhwah, masyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ada doa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Tapi pada dasarnya gini, kalau dia melakukan amal saleh, kemudian tiba-tiba ya amal salehnya ketahuan, kemudian dipuji. Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ada seseorang sahabat bertanya, "Ara'aita rajulu ya'mal amar minal khair wa yahmaduhu nas alaih." Dengan syarat hatinya nggak berubah ya. Kalau hatinya nggak berubah, netap karena Allah, tiba-tiba kena pujian, ya, maka orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, menurutmu kalau seseorang itu melakukan kebaikan kemudian dipuji gimana?" Rasulullah mengatakan, "Tilkal ajilu busyral mu'min." Sesungguhnya itu kabar gembira yang Allah segerakan bagi orang mukmin. Kabar gembira. Dengan syarat hatinya nggak berubah. Nah, biar hati nggak berubah ini gimana? Abu Bakar As-Siddiq pernah berdoa ketika dipuji. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun." Hafal itu doa. Biar hati kita nggak berubah. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan jadikan aku terhadap apa yang mereka katakan. Jangan sampai hatiku ini berubah karena perkataan mereka. Waghfirli bima la ya'lamun. Ampuni aku terhadap apa yang mereka nggak tahu. Kita ini punya aib gak? Tahu gak mereka? Kalau mereka tahu gak bakal mereka muji. Betul? Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan aku baik terhadap apa yang mereka sangka. Jelas? Faham? Jadi hafalin doa itu. Di dalam Hisnul Muslim ada itu doa. Doa ketika dipuji. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan kita semakin berhati-hati dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah dalam ketaatan. Mudah-mudahan Allah jauhkan diri kita dan keturunan kita dari keburukan dan juga fitnah, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.